Jadi ini langsung masuk nih. Ya udah ditanya dulu dah. Nah itu ngapain tuh? Jadi awalnya dulu nih. Dia udah awalnya yang ke 9 sampai 10 ya. Habis selesai. Coldplay bagus cuman Enggak lah ya, enggak lah. aku seneng cuman enggak yang terlalu. Iya, gue juga Coldplay apa? Tapi ada gratisannya. Gue ambil. Tulis nih. Selamat men, lebih dari 15 menit. Gila. Oke. Lo director event apa aja? Ya, bukan begitu. Oh, gitu. Dikenalin dulu. Opening ya. Dikenalin Opening. dulu. Oh, opening. Oke, kan. Jadi ini teman gua nih, teman kecil gua, teman anak komplek waktu zaman-zaman masih ingusan ya kan. Cuman Gimana, Pamulan? beda blok ya kan. Dia blok. Lo blok G ya, blok H. Blok E. Blok E, kalau gua blok C dekat Ini pasar. di Pondok Petir. Iya, Pondok Petir. Lightning Village. Bener. Lightning Village. Apa? Lightning Village. Oh, Lightning Village. Ya, berarti anaknya Highlander ya. Iya. Semua yang Highlander. Dulu berkiprah di dunia underground musik ya kan, musik underground. Nah, dia namanya Yudis. Yes. Yudhistira. Orang semua panggilnya Ucing, ya kan? Iya kan Ucing, Yudis Ucing. Nanti kasih tahu kenapa bisa dipanggil Ucing ya. Iya. Ada sejarahnya pasti tuh. Nah, itu kan pasti ada sejarahnya. Dulu dia ngeliat ada di hidung kucing, upil kucing, jadi Iya. upil kucing nih, Ucing jadinya ya kan. Panggilan dari kecil tuh. SMP. SMP. Tuh, kan gitu. Langsung nih ya, langsung deh. Mas Yudis, ya. Langsung. Yuk. Gue bingung ngomong sama dia Openingnya. nih. Dia bingung. Jangan lama-lama ya, 15 menit. Ya, 10 15 menit, 10. menit. Lamaan. 7 menit aja kok maghrib kalau gitu Dia mah. introvert nih soalnya. Oh gitu, Dia makanya kita introvert, ajak nih. malu-malu. Dari Dia orang introvert malu-malu, ketemu ya orang kan? extrovert, moga-moga ketarik nih ya. Akhirnya Kita ketemu coba lagi. buka auranya teman-teman. Buka Kita auranya, buka auranya nih. Bismillah ya coba ya. Jadi gue deg-degan, dia podcast ini deg-degan. Dia nggak gergem mulu tuh. Gue deg-degan nih, gue deg-degan. Dia ngapain sih deg-degan ya kan? Ngobrol-ngobrol aja. Sekarang dia nggak pernah lihat di kamera. Selalu Selalu ada di belakang. Epoha. Di belakang Epoha. Ngurus-ngurusin video-video bokep ya? Hah? Iya, kagak. Enggak dong. Video apa tuh? Jadi ini langsung masuk nih. Ya udah ditanya dulu dah. Dia emang susah nih. Dia emang susah. Gua aja ngobrol sama dia harus di-mention dulu. Kalau nggak di-mention, nggak di-tag kayak gitu, dia nggak respon. Gampang. Ya Enggak kan gitu. skripnya udah ada. Iya. 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 Ini orang show di banget nih. Coba dong Sesuai skrip. 1, 2, 3, 4, 5. Waduh, Kita schedule nih timeline nih. Jadi kita mencoba membuka aura nih ya teman-teman. Coba ya doain ya. Bismillah ya. Sebelah nih. Dia sudah ketawa kayak orang besanan ya. Senyum. Gitu, kayak orang besanan ya. Lu deg-degan nih kan, ramah dong ya kan. Nanti lagi disantai Tarik napas gitu ya kan. Oke, Aman ya. Sibuk apa sih sehari-hari sekarang? Mungkin namanya pekerja seni kali. Pekerja seni. Pekerja kreatif. Pekerja kreatif. Emang ngurusin apa Mas? Sekarang sih lagi aktif VJ. Video joki. Dulu gantiin yang tadi lewat nih. Iya. Dia mau gantiin VJ Daniel. Oh gitu. Beda. Beda. VJ. Nanti tuh kita tanya lebih jauh tuh. Apa sih VJ Mas Ucing lakukan? Gue panggil Mas Ucing nggak apa-apa ya? Kucing aja juga boleh. Bebas. Oke. Gue jadi bingung nih di mulu. Dia takut. Ini jadi aura saya yang ketarik di pemirsa. Emang ngomong kan porsi lu berdua, gue jawab aja jadinya. Iya, tapi lu jangan kayak tanya orang BUMN. Mau tanya lu jawab. Lu kan bisa ngembangin. Jadi gini Mas Uci, kayak gitu. Sesi kampanye pemilu belum dimulai. Jadi tanya jawab antar caleg itu belum mulai nih saat ini. Bukan berarti saya bertanya Anda menjawab terus, enggak. Kita ngalir aja nih kayak lagi di tongkrongan. Kan? Jangan nongkrong dulu, gitu. enak gaul, drakes-drakesan, ntar kita bahas deh. Iya. Drakes-drakesan, gue bingung. Nah, yang kita tahu nih Mas Yudi sekarang itu sebagai pekerja seni sibuk di show director juga ya? Show director lumayan. Show director ada beberapa sih yang udah gue Handle. iBoxing Week. iBoxing itu. Jadi boxing di dunia maya gitu. Tokonya si iBox. Oh. Bikin eksibisi. Lu nggak boleh ngomongin brand. Wah, didenda lu. Panik! Dia aja lo orang
Mas, ini muncrat Mas. Tadi udah tahu nih mau jawab apa nih. Gitu. Terus itu kan tinggal kerjaan si editor. Iya, benar-benar. iBoxing Week. Terus apa tuh iBoxing Week? iBoxing Week. Exhibisinya si barang-barangnya iBox. Oh. Seminggu biasa di mall. Oh, yang lagi kalau diskon itu ya. Ada diskon ya, pokoknya ada. Shopee Live. Offline tapi dia sih belum ada sih. Belum ada. Ngapain tuh? 2018 ya dia jualan produk-produk barunya iBox. Nah terus lu ngapain? Nah, selain jualan mereka juga ada entertainmentnya. Band, talk show. Nah, itu gue yang atur lah sebagai show director. Ya iya, gue juga tahu kalau show director yang ngatur. Nanti ngapain acaranya? Apakah cuma kayak Itu Shopee ada. begini-begini atau doang? begini, Gimana? oke ya, jam 10 sampai jam 11 lelang iPhone ya, jam 11 sampai jam 11. Kebanting nih. Sendek. Lama dia nih ya. Sabar, Gue tuh Mas. temen kecil gue ada tahu ya kan. Sabar, Mas. Sabar ya. Acara tuh seharian pasti kan. Pasti. jam Itu 3. terus seminggu biasanya. Seminggu, oke. Jadi misalnya dari jam 10 mau buka sampai jam 12 eksibisi biasa aja. Habis itu ada talk show. Terus talk show atau enggak ada experience produknya Apple. Malamnya baru band-bandan. Tuh, nah lu ngurusin band-bandnya. Satu Semuanya satu acara. Wah, gokil. Tadi dulu, Cil, enak Cil. Enak kan kita kerja nih, makan shoot nih kalau bisa di shoot nih. Kayak gitu deh. Kamera. Ya kan. Tar dulu nih, Ojet kemana nih? Ini Ojet deh. Waduh, Ojet lagi pemirsa. Ojet udah mewujudkan mimpinya, Brosis. Dia mengejar cita-citanya itu menjadi tadinya ada penunggu di sini nih. Musik pengiring. Cuman karena Meski absen. bukan absen, Mas. Jadi karena beberapa kali bintang tamu kita itu musisi. Dia kalah Minder. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, diem aja. Lu ngapain sih? Diem aja udahan deh ya kan. Akhirnya udahan kayak gitu. Akhirnya karena dia minder, dia balik lagi tuh jadi rumah Patrick. Nah, Gitu. Gak ada lagi mengikuti. Iya makanya. ini biar lo kendor aja dikit, Baut juga kan harus kendor. Baut juga mesti kendor. Nah, lo sejak kapan jadi Saudi? Sejak kapan, Mas? Sejak kapan? 2000, gue lupa sih. 2016 kalau nggak salah sih. Baru dong ya? Udah lama banget Kan 2023. Lumayan. Iya, 7 tahun. Gue kira kan gue udah hilang close contact sama dia tuh lama banget. Kayak gitu, lama banget. Terus lo ketemu kontaknya lagi di mana? Gara-gara di grup komplek. Oh, komplek kan. Awalnya nggak ada di situ. Di mana? Di band ya? Acara ya? Acara sih. Di acara. Kayak gitu. Oh, sempat tarik band juga? Ngeband, tapi dia nggak mau dibahas. Jangan dibahas katanya. Karena bandnya narkoba semua. Enggak ya. Masya Allah. Jangan gitu, jangan. Ya kan gue nanya, lo klarifikasi daripada gue ngomongin dosa, fitnah, ketimbulnya dosa. Gitu. Makanya lo klarifikasi aja gitu. Nih kalau bukan teman-teman dekat harus dipukul nih Anda. Itu udah pasti. Karena udah tahu aja kelakuan dari kecil. Gini. Lo orang gue pernah dipukul sama temen gue. Demi Allah gue sama Raski sama Rangga segala macam tuh, padahal temen deket gue. Dipukulin gue. Bang Mars sih. Baik nih. Dia baik banget dia. Cewek banyak. Wih. Jangan dong. Jangan dong, Bang. Mas, jangan dioper lagi. Kita balik ke Itu topiknya. Oke, sekarang pertanyaan kedua tuh. Udah tadi sejak Kok jadi lucuan dia ya? Tadi ya? Taruh dulu. Karena dia panik ya? Sebenarnya Saudi itu kalau kata mau jadi Saudi itu ada sekolahnya nggak sih, Mas? Nah, kalau gue kebetulan enggak. Gue tuh jadi apa namanya? Awalnya tuh dari Sampai geter loh Mas tuh jawabnya. itu dia. dari apa namanya? Dari show stage manager dulu. Santai aja. Gue tungguin. Tadinya sejam 45 menit. Jadi memang lebih kepada pengalaman aja ya. Akhirnya bisa jadi ke Mas inget gak event pertama yang lu pegang untuk jadi Saudi itu event apa? Yang Event kebakaran kah atau apa? Kebanyakan sih. Enggak. Cuman kayaknya event. event corporate, cuman gue lupa sih. Paling berkesan event corporate. Enggak pertama, Enggak, event paling pertama. Nah, kalau event yang paling berkesan yang lu pegang apa? Konser musik suka megang nggak jadi? Jarang. jarang ya? Kalau as a show director jarang. Oh. Lebih banyak jadi apa tuh? Gue sih sebenarnya kalau lebih suka show director si iBoxing Week sih. Oh, lebih seru. Kenapa seru? Kan cuma jual produk. Karena biasa kalau misalnya event corporate tuh agak-agak kaku. Itu aja. Jadi udah ketahuan flow-nya nih kayak gini, terus akhirnya
apa namanya? Big Bang-nya apa gitu. Musik. Kalau iBox kan banyak ada talk show, terus ada experience atau apa ya? Kayak apa lagi? Si apa namanya berbagi pengalaman buat si anak kecil atau segala macam. Oh gitu, ada iBox ini? Ada. Loh gitu ya tuh, explore anaknya tuh. Kayak yang penting sekarang gratisan masih ada sih. Masih ada. Cuman gua nggak tahu bulan apa aja. Tapi lo nggak ikutan lagi? Udah malas udah lo dari yang jadi diri lo aja lah, ya kan? Jadi VJ segala macam kayak gitu. Gua sih sebenarnya ngalir aja sih, cuma kalau lagi diarahin ke VJ ya udah. Oh, oke. Sekarang lebih ke VJ. Terus kan tadi kita udah ngebahas nih masa lalu VJ-VJ-an nih, Yes. gitu. Itu gimana asal mulanya tuh lu dari seorang Shudi tiba-tiba lu bisa menjadi seorang VJ? Video joki ya, kini kita bukan VJ Danilan tadi dia bilang nih. Ini namanya visual joki, beda. joki ya. Beda ya? Beda. Kalau Daniel apa? Video joki. Video joki. Dia video joki. Visual joki. Visual bener kan namanya Mas? Visual ada yang bilang video joki juga sih. Tuh, kan terserah visual joki. Bebas. Nah itu ngapain tuh? Jadi awalnya dulu nih. Dia udah pertanyaan ke 9 sampai 10 ya. Habis ini selesai. Udah 10 menit aja, 10 menit daripada lu tekan. Habis ini kita ngopi-ngopi aja. Takutnya habis ini jantung enggak nih. Ngopi lagi di sini. Iya, kenceng dah tuh. Deg-degannya. Ngebir. Boleh, ngebir. Tapi jangan diomongin di sini. Nanti kan disensor dari aja. Iya kan. Itu dari kapan? Gimana ceritanya dari seorang Shudi jadi seorang VJ? Tahun 2014 tuh secara nggak sengaja gue jadi bikin manajemen band. Band lo apa namanya dulu? Justru gue manajemenin band, bukan gue yang band. Iya, apa namanya dulu? Kan kita samaan tuh dulu, sama-sama manajer band. Kalau gue dulu pertama kali OMMR, Orkes Moral Pengantar Racun si Joni Iskandar. Oh, Joni Iskandar. Oh iya itu lo pegang. Dulu ya. Neng. Bukan. Iya. Benar ya? Main pacar-pacaran. Yang hujan gitu. Ayo main pacar-pacaran. Gimana ya hujan ya? Lagu anak gua tuh. Hujan turun lagi, angkatin jemuran yang engkau cuci. Kan itu kan cita-cita gue bawa OMPMR ke event kita, berarti mau kesampean. Oh iya, kayak gitu. Kesampean. Oh terus cuman gue bertiga, gue Dado sama Abi tuh yang punya Borneo House dulu. Oke, mantap kan temennya dia nih. Dianya doang yang nggak mantap. Makanya gue main sama dia. Sama gembel, kan. Sepir. Terus. Jadi awalnya tuh kita buat PMR. Main di Borneo House. Oh, seru tuh. Gokil banget. Oh, gua tahu tuh yang di sini bukan sih? Yang di Kemang. Iya, Kemang. Di sekarang tuh depan Kemcik, Joglo Beer House sekarang. Oh, Joglo yang di Jeruk Purut. Iya. Ya gua anak selatan gua. Ya. Lanjut. Terus bikin Penguasa Selatan. Iya. Tahu Nyiroro Kidul. Batu Pantai Selatan. Iya, Pantai Selatan. Terus gue cuma nanya, lo tahu apa enggak? Nah, jadi di event pertama kita pikir kan mereka kan emang grup lama nih. Orang pasti tahu. Wah, keren mah, Joni Iskandar mah. Ternyata yang datang anak-anak muda yang tatoan. Pasti. Si Gofar kalau nggak salah ada ya, Gofar. Salah satu yang ngangkat si PMR lagi si Gofar. Terus nah dari situ kan berarti mereka udah penggemar udah nyebrang nih dari yang tua jadi ke muda. Nah ini seru nih, sini gue bahas nih. Nah dari situ si PMR ngomong, udah deh sekalian lu pegang kita aja. Lu? Akhirnya kita bertiga kejebur ke manajemen band. Ya basah dong. Seru. Udah basah banget, udah sekalian. Jalan menjadinya. Gue udah ikut, oke. Terus jadi awal di situ tuh, baru jadi video tuh. Jadi pas udah cebur megang OMPMR, kita konsepin, bikin album, terus kita hancurin lagu-lagunya. Temen kan dulu emang dia konsepnya parodian kan. Parodi tuh. Siapapun diparodiin. Nah sekarang kita parodiinnya lagu-lagu Rumah Kaca, Seringai yang kemarin tuh. Oh belum denger lagi gua memang. Sempat keluar EP tahun 2016 apa berapa gitu. Gua bilang, Arki, anak gua, ini ada nih manajernya Joni Iskandar. Ya anak gua doyan banget nyanyi itu. Tapi sekarang Iya kan nggak apa-apa, lo kan temennya kayak gitu.
Nah, gue mau nanya lagi. Kan akhirnya kan tuh kata lo nyebrang nih musik-musik kan. Dari antara dulu tuh target kotak-kotakin kan dulu kan waktu zaman kita Britpop, wah gue nggak mau dengerin yang lain nih. Kok Britpop paling keren ya kan. Nah, kalau sekarang berarti udah nyatu dong. Lo sempet ceket gak pada saat lo ke Borneo Beer House yang datang OMPMR? Tatoan lagi. Tatoan semua, sangat semua. Paling kaget ternyata anak-anak sekarang tuh lebih ngulik yang dulu juga, yang sekarang juga. Apa karena ada sekarang musik semua sama lah, universal segala macam. Media sosial terus membantu sih sama digital, jadi orang mau ngacak juga gampang. Kalau zaman kita kan zaman kaset, ada. mau tahu kabar band luar susah. Orang gua ngerekam aja ada iklan tiba-tiba, kan? Radio. Dengarnya Boyz II Men lagi, ya kan? Boyz II Men buat ngirim cewek gua. Iya kan buat ngirim kayak gitu. Gua walaupun pang-pang juga harus ada sisi feminimnya, Bro. Lanjut lagi OMPMR. Terus abis itu lo begang, akhirnya sempat bikin EP tuh. Bikin EP, gue lupa tahun berapa. Terus bikin video klip dulu lagunya Naif yang Posesif tuh. Oh iya. Mengapa aku begini? Dari situ akhirnya si PMR mulai diterima-terima, akhirnya jalan. Udah gitu kita dapat talent kedua sih Jason Ranti. Wah, gua agak ngeri kalau dia. Cuma sama JJ tuh kita punya background emang teman, karena kan dia anak Pamulang, anak PPI sebenarnya. Oh, Pamulang Pride. Pamulang Pride, Depok Pride. Kita tuh Depok dah. Hah? Iya, Bojong Sari ya? Memang. Kita perbatasan. Tapi rumah gua 2, men. Rumah gua orang kaya, SBY rumahnya gede, kalah sama gua. Karena listrikku 2, perbatasan rumah gua. Bego ikut Tangsel sama ikut Depok. Nah, beneran listrikku 2. Oh, dia bagian Depok. Jadi kalau yang Depok mati, gua pakai yang Tangsel mati, gua pakai Depok. Kemarin 2 tuh MCB-nya tuh, MCB 2. MCB Depok, MCB Tangsel gitu ya. Oh, iya, gua perbatasan tuh. Depok lo ya. Terus megang tuh Jason Ranti. Iya, ya jadinya jadi megang 2 ya, OMPMR sama Jason Ranti tuh. Manajemennya dari 1. Dari 2 itu akhirnya merambat ke beberapa band lain yang lagi. Cuman sekarang udah enggak juga sih. Udah males ya, capek ya. Udah cukup. Capek ya, gue juga cukup. Nah, ini tadi kan pertanyaannya gini, Bro. Kak, gimana ceritanya jadi VJ nih? Kok jadi tiba-tiba ngurusin band juga? Aduh, gue juga skip lagi. Iya, kita kayak hipnotis ya, kita kayak hipnotis gitu, kayak hipnotis. Ya nggak apa-apa. Dari band. Tapi kalau lu nggak cerita MPMR, kita nggak akan tahu kalau. Nggak tahu. Jadi 2016 kan pertama kali Synchronized Fest. Ya. Nah, kalau si PMR manggung, gue tuh roadman merangkap. Oh. Nah, dulu kan ada Dennis dong, Dennis. Layar LED gitu. Iya. Dennis. Kok Dennis? Rodman. Dennis Rodman pebasket. Oh, bukan. Bulls ya. Bulls. Terus dari situ gue kayak, wah ini kayak seru nih. Ya udah akhirnya gue belajar VJ dari dulu masih pakai Resolu. Pertama gue ya OMPMR. Iya. PMR kasih tahu nih biar pada gadget pada tahu PMR tuh gimana tuh legend. Lagu-lagunya lucu, seru, bener, enak-enak dong. Berarti editornya nampilin video itu. Apa? Si PMR. Iya. Oh, rajin juga berarti dia. Iya lah, kalau dibayar loh. Kemarin kagak ada tampilan. Sekali nampil surya tenggelam doang. Wah, ngapain sih cuma ngasih surya tenggelam doang? Gua juga bisa jadi editor. Jadi ada bintang tamunya hitam kayak surya tenggelam, itu kan gelap. Gelap. Parah tuh. Gak apa-apa kan teman sendiri. Kita angkatan 90, men. Kalau nggak berantem body shaming. Betul. Sama ngomongnya kasar. Coba kalau sekarang ngomong kasar. Ya gitu lah. Iya, ya kan kita anak 90-an, generasi 90. Jadi dari event itu akhirnya lo belajar tuh mulai VJ itu dari situ. Akhirnya gue ngulik software Resolu biasanya. Udah belajar dari akhirnya kenal temen VJ, belajar dari YouTube. Jadi ya gue VJ Academy YouTube lah. VJ Academy YouTube. Tapi punya YouTube channel? Enggak, maksudnya YouTube sebagai buat bahan belajar gue VJ. Ini kalau ada apa-apa. Tidak. Nah terus lo bikin grafis atau bikin semua video apa? Dis gue pengen masukin ini, pengen masukin ini, gitu bisa dong. Nah, apa itu kerjaan lo atau gimana tuh? Beda. Sebenarnya kalau VJ tuh lebih ke video grafis yang udah jadi. Itu yang gua mix. Kayak mapping dong berarti, video mapping beda. Kalau mapping itu nembak ke satu bidang, misalnya ke gedung atau apa. Ditolak nggak pas nembak tuh? Tergantung PDKT-nya gimana, bawa martabak apa nggak, bawa calon mertua. Ya murahan banget nih gembel nih. Ya kan? Itu senjata paling ampuh 90s. Kita lagi ngomong anak 90s nih. Kalau dulu ya. Sejarah itu senjata paling ampuh, Bro. Kalau ada martabak udah sih nyerah. Martabak sih nyerah. Nyerah. Kayak gitu. Beda.
VJ itu biasanya dia menampilkan yang di belakang layar tuh. Jadi kalau Iya, tahu ya. kalau si VJ tuh bisa nge-mix. Dia cuma dapat materi. Udah video matang digabung-gabungin. Jadi misalnya ada dua videografis bisa gue mix atau enggak beatnya bisa ngikutin si band atau pas band singkup juga gue bisa ngikut juga kayak. Berarti lo harus ngafalin beat itu band pas lagi main gue masih tahu berhenti segala macam. Lagunya kayak gimana. Beatnya kayak gimana. Jadi benar-benar bisa nyesuaiin. Kayak gitu. Tapi waktu itu band punk yang di Fatmawati Rosi yang acara itu emang ada layarnya? nggak ada ya? Cepat aspal nggak ada ya? Oh ada. Nah ya gitu kan musiknya begitu. Lo gimana nge-beatnya tuh? Punk begitu musiknya gak jelas. Sebenarnya kalau gue sih ngikutin beatnya, kalau punk kan cepet tuh. Udah gue ngambil. Lo cepetin aja gitu bodo amat ya. Kan cepet ya. Enggak dong. Tadi apaan ya? Kok cepet beatnya? Tidak sederhana itu. Oh, sederhana itu, bro. Tidak semudah itu Ferguson. Tidak semudah. Nah, ngomong cepet nih, kan lo cepet nih, berarti lo suka mobil cepet juga dong? Drag race. Lumayan, iya. Wah, ini anak, wah keren Ada nih. drag ya. Tapi jangan dijawab dulu. Oh, Kita iya. tunggu dulu nih. Ada Ikdul yang mau lewat nih. Itu apa? Iklan dulu. Oh, iklan dulu. Gak jelas. Puyeng. Kalah slot lagi paling. Bos. Apaan? TPA tadi. Iya, elah. Kenapa emang? Kenapa? Ini gua nyervis motor. Duit gua kurang mau bayar. Servis motor, lo servis motor. Terus uang kurang. Iya, servis motor kurang gitu. Ini aja, sekarang itu kalau lo servis motor, lo bisa bayar dengan non tunai. Masa sih? Iya, di aplikasi Wanda itu sudah ada fitur namanya Astra Pay. Wah, baru tahu. Ih, bener, gampang nih. Kita tinggal buka aplikasi Wanda, lalu lo lihat tuh di sebelah kiri atas ada tombol aktifkan Astra Pay. Nah, dari situ aja kalau uang lo kurang lo bisa langsung bayar menggunakan Astra Pay. Astra Pay, woi, Pasti. Nah, Keren banget kan fitur di Wanda ini. Iya, Wanda itu adalah aplikasi resmi dari wahana Honda, brother. Jadi kalau uang lu kurang nih, lu nggak usah lagi ngelus-ngelus dengkul gua terus bilang bisikin, pinjem cepes dan balikin. Nggak usah bilang lagi gitu, tinggal langsung transfer, masukin ke akun Astra Pay lu. Ya, jadi sana ada transfer dulu. iya, sama aja bohong. Ya, tadi dulu belum. Dia pas lagi di Bali dapat kerjaan tadi. Gue palak dia habis ini. Ada dia jual nama gua, langsung dikasih job. Serius lu? Iya. Habis ini parah jual lama. Aduh, berarti lu ada persekot dong di sini ya? Iya, gua udah minta tadi di belakang persekot. Ngomong-ngomong tadi, drag race. Dia dulu gaul, men. Gue iri. Kenapa? Gue pakai Toyota Kijang. Naik mobil. Iya, gue Toyota Kijang. Tapi lu kan naiknya LX, Honda LX. Anjing, Yudi. Honda Grand, hijau, Grand LX kan? Iya, bukan. Apa? Honda Grand aja. Honda Grand ya? Bukan Grand Galaxy lagi. Ya jauh dong Bekasi, iya. Keren dia mobil ceper gitu, waduh gitu. Itu kan mobil Keren. bapak dulu. Iya, gue juga mobil bapak, sama. Semua juga dulu mobil bapak gitu. Pulang-pulang diomelin. Iya, pernah gue ditabokin sama bapak gue. Gara-gara kan, mobil itu. kan dulu kan zamannya lampu belakang digelapin tuh. Oh iya. Ditemin ya iya. kan. Orang kan pakai pada stocking. Iya. Karena gue bingung beli stockingnya di mana, gue pilok. Bener-bener gelap dong, Bro. Bener-bener gelap. Gak nyala, bapak gue pulang-pulang. Bang! Mobil apaan? Kijang kayak gitu. Aja lu ada. Iya, ya gimana? Lu belum ada stiker yang hitam abu-abu gitu, smoke itu belum ada. Stocking bener. Orang mau nyeperin aja lu ngolong dulu tuh sama Ruli. Ya terputar depannya kan kayak Kijang kan gampang tuh nyeperinnya kayak gitu. Dulu nih tongkrongan dia ada bengkel kan. Ada bengkel. Gua anak bengkel dulu. Apeng doi. Tapi gua enggak bisa ngapa-ngapain, gua bagian nyuri-nyuri aja. Oke, gua ngerokok ya gitu. Gua nggak ngerti kan gua sastra mesin. Terus drag gimana lagi drag? Sempat dia ikut drag. Drag. Terus tapi liar sih sayangnya sih. Liar. Lebih ke yang Senayan, cabang Asia Afrika. Zaman-zamannya hantu laut. 2005 2007 tuh ngetren tuh. Lo naik apa tuh? Espas. Zaman Espas, VW, Cuma Sabtu tuh. Naik apa tuh? Drag race. Ya gue naik sih. Naik Grand itu? Si Honda itu ya. Andalan. Dulu belum. Bapak lo nggak ngamuk tuh? Belum ada sensi dulu ya. Hah? Nggak tahu. Lah kan bapak bawa bapak lo.
mobil saya ada 2 waktu itu. Wih. Orang ada. Anda ketawa aja. Iya, parkirannya gede, parkirannya gede. Bukan, oh. Rumah lo kan dekat rumah itu kan yang cewek dulu cakep kan? Pica. Wih, cakep. Kembang desa, kembang komplek. Oh, Kucing komplek nih. Ya, kucing komplek nih. Kan. Bukan kucing dapur. Iya, bukan makanan dong. Kucing dapur. Terus sempat turun tuh di Asia Afrika. Dulu jadi brosis ya di era 90 2000-an itu. Dulu kita tuh kalau nongkrong tuh tempat nongkrong Asia Afrika, Mahakam, roti bakar Edi, Mahakam, Asia Afrika. Jadi Asia Afrika itu adalah salah satu rute wajib anak-anak mobil muter. Harus muter. Maduma. Endapnya Bang, jangan disebut Bang. Itu endapnya terakhir Bang. Finishnya di situ soalnya Bang. Mungkin lu belum deh. Udah ada. Baru. Pas zaman gue kayak belum ada ya. 2005 tuh Maduma tuh kantong plastikan kresek. Iya. Zombie strong. Jadi lo Islanti, dulu di roti bakar dia tuh di Bulungan, kumpul tuh konvoy, muter tuh Pakubono, terus Asia Afrika sampai masuk ke dalam parkir. Itu itu the best masa-masa itu sih. Mahakam ya. Mahakam the best tuh. Lu di makam ngapain? Enggak, gua enggak di makam, gue di bakar Edi. Kalau di makam gua dulu nyari sesuatu. Nyari kue stang tuh. Makam makan gultik. Gultik tuh. Dulu di belakang gule tikus, gule tikungan. Padahal gule tikungan. Turun di Asia Afrika dulu tuh. Lo yang bagian hari Jumat apa hari Sabtu? Kan ada 2 tuh. Sabtu ya. Siap Sabtu. Cuman gue nggak yang nongkrong ada klub mobilnya, enggak sih. Cuman lebih ke anak-anak komplek dari Pamulang main ke Senayan. Komplek mana lo? Kan gue juga anak komplek lu sama sekomplek. Iya, keren. Gue nggak main, gue nggak ikutan. Gue nggak diajak berarti. Lu sih rese. Mainnya di luar kan? Oh iya saya. Lu sih rese. Saya mainnya di luar gitu. Saya mainnya di luar karena waktu zaman itu anak komplek gua lagi terkontaminasi dengan terkontaminasi sahabat BNN. Duta. Mereka yang duta BNN, gua cabut. Akhirnya gua dipukulin, itu di saat gua pukulin. Pokoknya kalau misalnya lagi karena gua nggak main sama mereka. Lagi jalan mau ke pasar misalnya, kalau ngeliat senior muter. Karena nggak berani ngelatin depan mereka tuh. Ntar dipanggil suruh ngapain? Iya. Atau dipukul. Ya itu gua minjem mobil, mereka mau ngambil segala macam, gua nggak kasih, ya kan enak aja mobil gua. Ya, temen-temen geng gua itu ada anak TBC emang brengsek tuh, pukulin gua, berantem. Geng itu namanya TBC. TBC kenapa TBC? TK Budut Club, hobinya berantem. TK Budut Club. Hobi akhirnya gua digebukin juga ya. Ya, padahal temen tongkrongan. Ya itu kan karena terkontaminasi. Tapi juga sekarang mereka sama gua temenan nongkrong bareng terus. Mainnya ke rumah gua mulu sekarang. Ya kan itulah dulu. Dulu ada cerita walaupun dulu dendam gua. Mobil gua mau ngasih atau enggak bebas ya kan kayak gitu. Tapi emang dulu parah dulu. Habitnya emang gitu sih satu punya mobil ya udah digunain buat tongkrongan. Iya, memang karena kan dulu tuh kita naik mobil itu sebuah hal yang sulit ya dalam arti privilege gitu. Jadi kalau nongkrong kemana rame-rame itu walaupun mobil sedan dijejelin tuh 8-9 orang. Bisa 8 bener. Jadi ceper alami. Sangka orang ada, padahal mah mobil bapak gua. Padahal mah duduknya di belakang maju mundur tuh Bang, semuanya Bang, ada yang maju ada yang mundur. Nah, gua mau uncing golongan yang selamat. Gue tidak bergaul dengan yang begitu. Karena kita nggak yang terlalu di Reni banget. Iya, kita mainnya di luar. Tidak main di Reni banget. Reni Jaya. Sebuah komplek di Depok dan Pamulang lah ya. Iya, kayak gitu. Renjai. Oke, balik lagi dong drag race. Tapi lo sempat punya mobil drag atau apa cuma pakai mobil bokap doang gitu tuh? Enggak sih, paling modalnya cuma ganti knalpot. Ceperin. Tapi suka turun tuh. Pernah akhirnya karena sering hobi akhirnya temenan sama anak Dakres, cewek namanya Nila, lu tau gak sih? Siapa? Anak Singo Edan dulu nama timnya. Singo Edan, Nila. Tim balapnya tuh. Kan gua gak ikutan balap-balapan. Padahal cewek bukan. Dia punya bengkel tuh? Dia punya bengkel dan sering ikutan, turun emang beneran di situ. Oke, terus? Ada situ gua ikut balap ikut dia balap sih. Cuman gue nggak turun, cuma akhirnya tahu aja dulu balap tuh. Tapi lu nggak takut ya? Karena kan lumayan liar. Sampai sekarang. Tapi kan yang dulu gak ada otaknya men. Iya. Mobil nggak ada bensinnya sikat aja, mau apa enggak segala macam sikat. Gitu. Lu nggak takut tuh lagi bawa mobil
Segebuk kenceng-kenceng Gak ada otaknya Randy. Kan kita nanya versi dia. Kalau misalnya drag race yang bener kan jaraknya 402 meter. 402 meter. Dan itu cuma lurus doang. Iya. 2 mobil dia dulu lurus yang paling cepat dia menang. Ya kalau di jalan raya ngedeng ya takut juga. anak dulu mah kayaknya nggak ada otaknya. Mikir sih iya udah sikat aja nggak ada SIM, nggak ada STNK, sikat ada kan. dulu kelas 2 SMA udah di Senayan belum Iya punya pasti semua, gitu. pasti kayak gitu. Jadi belum sempat. Belum ada Senayan City sama Plaza Senayan belum ada. Plaza Senayan udah ada. Sensi Oh iya, Plaza Senayan udah ada. Plaza Senayan ada. Saya ketemu dia di Plaza Senayan nih kalau malam minggu. Iya. Cuman belum yang kenal banget. Iya. Iya cuma gitu doang gua sama dia. Gua baru akrab sama dia pas sekarang ini malah. Kayak gitu. Kocak sih. Kocak beneran. Cuman kalau misalnya Jackal sih, gue kalau sekarang masih dikasih kesempatan dan ada budgetnya sih pasti pengen sih. Masih pengen loh. Kenapa? Apa sih yang bikin lu pengen? Karena gue belum pernah secara resmi balapan Juara. drag race. Pengen nyobain aspal balapan drag race. Drag race itu kan sebenarnya kan kecepatan lo buka kopling sama ini dong, kan segini gitu kan. Pindahin kopling sama yang paling krusial startnya. Biasanya kalau drag race, kalau start lu bagus, ya udah. Bagus. Kemungkinan kesannya mulus. Tapi kan ngurus kisnya juga susah juga. Iya sih, cuman gue belum sampai tahap itu. Kiss before you kiss. Iya, permen itu. Ya kan? Ini baru nggak boleh iklan. Boleh di sini nih emang lagi nyari-nyari. Jadi kita yang belum bayar, yang belum masuk, semoga masuk. Enggak, kalau host yang ngomong nggak apa-apa. Iya. Kalau nggak boleh. Karena nggak ada. Jadi kalau kenapa nggak mau nyoba motor race yang balapan bener bukan drag ya? Kenapa maunya lu kalau ada kesempatan lu mau coba drag race lagi bukan moto? Oh, motor dia sama motor gue motor bang, kan ada motor race yang balapan track lintasan. Kayak one make race. Iya. Lagi mobil. Endurance 4 jam gitu segala macam gitu. Kurang sih gue. Yang suka cuma lurus aja gitu ya. Hidupnya juga lurus dia. Iya sih. Ngomong aja lempeng, apa yang kita tanya itu yang dijawab aja. Iya, udah nggak ada belokin dikit gitu, nggak ada. Kayak gitu. Sampai habis nih pertanyaannya. Kita udah habis tuh. Iya. Nggak ada ya? Nah, tadi gue mau nanya, kenapa lo dipanggil Ucing? Ucing. Ucing itu dari SMP. Kenapa? Miningnya nggak ada lagi anjir. Ya miningnya. Agak anjir. Bukan film Yoko ya? Bukan. Cuma simpel di rumah gue banyak kucing. Oke. Oh lu sudah pelihara kucing memang? Nyokap dulu sampai ada 12 paling banyak. Itu kucing liar apa memang kucing Anggora. Kucing kampung gitu. Dari situ gue nggak tahu kenapa anak kepikiran tadi panggil kucing. Tadinya ada hilang. Manis, biar agak manis, cing gitu. Iya. Nggak juga ya. Ya udah sampai sekarang ke bawah. Karena nyokap suka miara kucing doang tuh. Iya, makanya miningnya kayak anjing mining gitu doang nih. Enggak yang ada historical apa gitu. Mereka judi semai di VJ. Iya. Lu berapa band lo? Apa nama band lo? Kan lo kan nggak mau bahas nih, gue mau bahas tapi kasih tau aja. Warning Blue. Sama dulu dia genrenya Britpop, gue Britpop juga. Gue bawain Kenichi, gue Blur. Kalau jadi manajer megang apa dulu? Kenichi. Setelah itu aduh, itu yang udah. Tahu dong. Yang mana? Sebutin. Awe tahu nih. Menjangkit. Enggak, itu menjangkit enggak. Bukan. Apa lagi? Apaan? RR itu? Oh, Rocket Rockers ya. Udah ada gue bawa kemarin. Udah temu tangan. Udah peluk-pelukan kayak gitu. Udah diklarifikasi juga keributannya kamu. Udah klarifikasi ya kan kenapa diem-dieman. Udah beres. Beres. Di bulan suci Ramadan itu kita bereskan semuanya. Enggak, pas Hammer Sonic. Pas Hammer Sonic ketemu Aska sama si Bisma, akhirnya gua ngobrol, pas ngobrolnya dia ngatain gua, "Weh, anjing, sini lu." Wah, ngatain gua anjing, berarti temen gua. Ya kan? Kalau gua bilang enggak, kayak siapa sih lu gitu kan. Berarti keakrabannya udah. Iya, kalau orang ngomong makin kasar kan makin deket kayak gitu, ya kan. Kemarin gua nonton Hammer Sonic, lihat Corey Taylor agak-agak ini juga terharu ya, anjing gua bisa Corey Taylor gokil Corey Taylor. Si Korn lagi Slipknot. Maksudnya biasanya kan nonton dari TV, iya. Live Gila merinding. Maksudnya pengalaman yang wah gokil. Karena kita cuma tahu dia se ekstrim itu di TV terus tiba-tiba wah bener lo di panggung dia begini. Drummernya siapa namanya? Jay Weinberg. Oh Jay Weinberg ke Bali. Makanya kan dia kayak beli topeng patung kecil Bali. Barongan gitu taruh. Dia. Tapi Slipknot emang rapi banget. Rapi banget. Ya katanya kan 60 M.
200 per 300 Avanza gitu katanya bayarnya. Apanya rapi? Mainnya. Wah, performance-nya menggokil sih. Repertoarnya bagus, yang diomongin Cory juga. Wah, keren banget sih udah. Nah, lu enggak jadi VJ di situ? Ya enggak dong. Itu dia bawa sendiri biasanya. Dia bawa sendiri. Coming soon ya, mudah-mudahan ya. Bawa sendiri biasanya. Resigen lah ya. Resigen the mesin. Gila ya. Aku sih nonton aja deh, nggak usah nge-VJ deh. Oh iya benar. Daripada dia resigen mesin VJ gitu kan. Ke bawah malah nonton kok videonya itu aja. Kita dia nonton tukang VJ-nya gitu. Nonton sih resigen sih. Coldplay, Radiohead. Gue sih salah satu vokalis yang bakal gue sembah Tom York sih. Tom York. Iyalah, sama masa Chris Martin. Misalnya pokoknya nama-nama Martin tuh aduh parah, Bro. Tahu kan bapak kita Martin jadi RT RW. Ricky Martin, Chris Martin, Bapak Martin. Internal. Aduh. Oke, anaknya temen kita. Iya, ya biarin aja. Kan temen gua kan kalau makin kasar makin deket. Kalau kita anak 90s, man, anak 90s ya kan. Gua sih kalau misalnya ketemu orang di jalan gua sembah sih. Tom York. Tom York. Kalau Coldplay bagus cuman enggak lah. Aku seneng cuman enggak yang terlalu. Iya, gua juga Coldplay apa? Tapi ada gratisannya. Gua ambil. Iya, tapi kalau misalnya Radiohead, Oasis segala macam perang deh, berantem. Ya kan Coldplay mah dapat syukur, nggak dapat ya udah kayak gitu. Nggak usah dicari gitu. Cuman gue sih Plastic Tree. Interpol sih. Interpol kan pemain, Bro. Makanya di Joyland. Interpol, Black Block Party. Nah, gokil tuh baru Inggris kan. Block Party itu. Gokil. Harapan ke depan apa nih Mas dalam VJ nih? Yoi. Lo pengen nge-VJ-in siapa sih dreams lu nih? Kalau dari VJ sih gue harapannya jadi sebenarnya kalau pertunjukan band itu kan sebuah paket audiovisual. Cuman gue sih nggak menjudge siapa-siapa, cuman banyak ya kan pribadi lo masing-masing, menurut persepsi pribadi lo. Karena menurut gue masih antara privasi sama pribadi lo gabungan. Jadi masih banyak band-band Indonesia yang kurang aware sama visual. Padahal kalau lu misalnya aware dan bisa jadi satu paket itu bakal lebih keren lah. Oh, gue baru nonton kemarin nih. Nonton Yura. Lo tuh nggak? Gue liat dari story lo. Ya, gue emang jablay gue kalau itu ya kan. Itu keren banget, man. Gue tadinya nggak berekspektasi kalau Yura tuh akan seperti itu gitu kan. Yura pas lihat tuh gokil. Wah, itu kata bini gue nonton Arctic Monkey sama Yura itu bumi dan langit. Yura di sini, ini Arctic Monkey di sini. Padahal Arctic Monkey itu band dunia. Lo bayangin. Karena Arctic Monkey mungkin nggak yang persiapannya nggak yang kayak si Yura. Ya karena Monkey. Iya, Monkey kayak gitu. Tapi waktu gua nonton jangan ngomongin YouTube lah ya. Foo Fighter waktu yang di Singapura, Foo Fighter sama Yura, gua lebih bela masih YouTube Yura. Karena kalau menurut pribadi gua nih ya, masih ada band-band luar itu yang kurang aware sama visualnya juga. Gitu loh. Jadi belum tentu kayak contoh kayak tadi bilang Foo Fighter. Sekali Foo Fighter kalau menurut gua belakangnya pun visualnya itu belum tentu megah juga gitu. Balik lagi. Karena anak band. Tapi kalau dia karena ngejual si bandnya. Betul. Tapi YouTube udah beda. Fokus. Kalau YouTube kan udah kayak whole package. Gue udah tahu dia memposisikan dia band legend, dia akan mengemas itu supaya bisa lebih mendapatkan atensi penonton. Coldplay aja kayak gitu. Kalau itu kan mana-mana juga bawa panggung. Kalau musisi Indonesia yang diri Indonesia. Ya enggak, kalau musisi Indonesia visual bagus yang pernah gue lihat tuh Tulus. Kalau gue tuh jadi pengertian visual nggak cuma layar yang belakang tapi lampu, apa yang bisa disampaikan, lighting segala macam. Terus gitu positioning pemain bandnya atau enggak koreonya. Koreo itu juga masuk dalam kategori visual. Misalnya kayak si posisinya Incubus. Dia kan drummernya kalau kita dari panggung dia di sebelah kanan, cuman nggak ada di belakang yang nyarong gini drumnya. Nah mereka tuh pasti seperti itu. Itu kan kayak apa ciri khasnya Incubus ya kayak gitu. Tadi gabung sama lampu atau segala macam. Kalau band Indonesia nih yang menurut gue udah sadar visual banget. Yura kemarin tuh the best. Tapi kalau gue lihat geser dulu sih gila. Permainan multimedia. Wah, merinding gua. Gua kalau bisa nangis karena ada bobo di belakang takut di videoin. Ya kan? Jadi karena membawa
lagu-lagunya itu tentang kehidupan dia dari kecil, susah segala macam. Tapi mirip sama gua. Tapi jadi sukses gua masih susah. Bedanya di situ. Sama nih. Sama masih susah waktu zaman susah. Gua susah mulu. Siapa? Kagak. Yang udah melek Indonesia tuh Seringai. Oh iya. Seringai tuh selalu bawa visual, selalu bawa. Lo tuh kan lu megang Seringai kan? Kadang-kadang aku juga enggak. Cuman VJ teman gue. Oh, oke. Teman-teman nongkrong. Oke. Terus selain Seringai? Seringai. Malik. Gue kayaknya enggak selalu bawa operator lampu deh. Malik mah Denny Malik dong. Sore ya kan. Jalan sore, kita berjalan-jalan sore-sore. Tapi ini ada baru nih, kemarin gue lihat di mana gitu ya. Itu ada Mayang Sari, Etik Sibi, Ronnie Ribels mau main. Ya kan, kayak wajib ditonton tuh. Festival 90s. Bukan, dia bikin konser. Temen gue takut ada keluarga cendana di situ. Gue salah ngomong, ditangkap lagi gue. Ya kan? Ada Mayang Sari, Mayang Sari, Etik Sibi. Nyanyiin apaan? Lupa gue. Catatan si Boy. Terserah Boy. Ya kan? M40 man, BM40 masa lo 90s man. Karena suka juga legend. Karena belum terjawab bandnya siapa? Seringai itu siapa lagi? Seringai satu Monkey to Millionaire mungkin iya. Monkey to Millionaire. Karena mereka juga selalu mikirin semuanya, keseluruhan. Siapa lagi ya? Di Adam sih. Di Adam. Padahal dulu biasa aja ya, si Aryo sama si Ale. Iya sekarang. Kayak gitu sekarang gokil. Gue sih, wah gila sih. Gokil ya. Audionya enak, gitu visual dipikirin ya, pokoknya udah paketnya lengkap. Itu dia in-house semua, terus dia kadang kan ada beberapa band yang ngelempar nih gitu. Ya iya aja ada IKJ semua bro. Kalau di Adam kayak selalu bawa full team. Iya bawa full team kayak gitu. Pun gue kenal. Anak-anak busku. Karena kan di Adam itu kan selintingan sama gua, sama Rockefeller, That's Rockefeller, selintingan sama White Shoes ya kan. Pokoknya waktu itu Brandals, di Adams, Good Night Electric, Rockefeller, ya zaman-zaman dulu lah. Di Upstairs, nah zaman itu aja. Suruh closing, enggak biarin. Closing masih seru ngomongin band. Band Indonesia favorit lo apaan? Sekarang ya. Iya sekarang ya jangan apa-apa. Kita kan anak Tata juga boleh lo sebutin kan, Tata Gong 2000. Yang gue dengerin sekarang itu siapa ya? Siapa? Kalau kayak gini susah nih gue mikirinnya. Ya apa-apa, nggak salah aja. Ini pertanyaan paling sulit nih. Kan juga kalau salah juga nggak ada yang nilai, Cing. Kalau gue masih Interpol, waduh. Les Dinosaur. Suges bro, kalau Interpol dengerinnya. Nggak terlalu dong. Ya gua gak gimana gitu ya kan. Yes masih gue suka. Iya. Kalau Indo siapa? Susah. Mau susah Indo ya. Di Adam salah satunya sih. Di Adam. Dia tuh rapi banget. Ya Upstairs. Coba nonton nih dia. Iya, keren banget. Sih harus nih harus. Itu mana musiknya oke, terus visualnya oke, terus audionya juga nyampe ke kita asik. Wah, musik keren ya. Kalau audio itu sesuai dengan misal contoh nih, lagi ada pertunjukan musik festival gitu ya kan, itu audionya macam-macam dalam artian kan yang manggung di panggung itu kan banyak ya. Berarti kan dia nggak bisa ganti dong. Nggak bisa ganti-ganti kan, gue nggak bisa request soundnya harus ini yang channel sekian gitu. Iya. Berarti kan apa adanya kan, yang bisa dia mainkan hanyalah gearnya dia kan, yang menentukan suara itu. Tergantung bandnya. Nggak, cuman biasanya dari gear pun juga suaranya itu kan hasilnya bisa beda. Dan dari soundman-nya ya supaya sampai masuk ke depan. Karena kadang tiap band punya ciri khas sound sendiri. Iya. Oke. Ya udah deh, closing tuh aja udah malam-malam. Selamat men, lebih dari 15 menit. Gila keren. Thank you Ucik. Sampai ketemu di komplek. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita di episode kali ini. Jangan lupa subscribe, follow Instagram kita, dan jangan lupa juga untuk dengarkan podcast kita di Spotify. Oke. Dadah. Bye. Thank you Ucik. Semoga ada isinya. Iya, ada isinya. Isinya lain lo kayaknya dah.